Alhamdulillah sehat Pak. Waalaikumsalam. Senang bertemu sama Pak Eko ya di sini ya. Apa kabar juga Pak? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Ngomong-ngomong, Ibu, saya amati eh, tidak seperti biasanya. Kira-kira boleh dong share atau cerita kalau sedang ada hal yang apa mungkin ada hal yang bisa saya bantu. Iya Pak. Pak Eko sibuk nggak ya? Boleh minta waktunya sebentar? Mohon Kebetulan, maaf. ya kebetulan saya sedang istirahat, Oke. Bu. Oh ya, Boleh, mohon maaf boleh. Pak ya jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak ya. Oke. Itu loh Pak, sebenarnya saya ini memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Boleh sharing-sharing dikit tentang murid saya, Pak? Oh iya, Bu, silakan, Bu. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak ya, sebelumnya. Jadi begini, Pak. Beberapa hari ini atau belakangan ini, saya tuh sering tidak nyaman. Pikiran saya tuh nggak bisa tenang. Oh, jadi harapan Ibu bagaimana dengan apa namanya tuh diskusi kita hari ini? Iya, saya tuh berharap ya, setelah saya sedikit sharing sama Bapak dapat mendapatkan ketenangan. Setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya yang ada dalam pikiran saya. Oh, seperti itu, Bu. Ya, semoga semoga saja dengan diskusi ini nanti kita bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Iya, Pak, saya berharap ya, berharap dapat solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Jadi gini loh ya, Pak ya, eh, saya Ya, tuh ya Bu. punya murid. Nah, murid saya itu kalau hafalan ayat-ayat pendek atau bacaan sholat, rada susah, Pak. Jadinya, eh, kalau kan setiap hari kita tuh kan apa ada kegiatan belajar sebelum belajar dimulai, ada sholat duha berjamaah. Nah, bacaan-bacaan sholat itu sudah saya ajarkan setiap hari sambil praktek sholat duha berjamaah. Nah, ada satu anak yang hafalannya itu eh, susah atau belum belum ada yang lancar hafalannya tuh. Jadi ayat-ayat pendeknya tuh seperti Al-Fatihah. Cuman Bismillahirrahmanirrahim aja yang pertama aja yang selanjutnya nggak bisa dianya melanjutkan. Padahal rata-rata anak yang lain itu 2 minggu atau sebulan itu sudah hafal loh Pak. Sudah padahal sudah rata-rata sudah hafal semua. Kan ini udah mau akhir semester ya, semester 1 kan, kurang Ya. lebih 5 bulan lah. Nah, tapi anak yang ini nih buat menghafal aja susah banget untuk satu ayat full itu, termasuk yang Al-Fatihah ini. Ketika teman-temannya sudah lancar bacaan sholatnya, pas praktek sholat duha, dia itu diem aja karena ya awalnya aja Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya dia nggak bisa ngelanjutin. Nah, itu gitu Pak ceritanya. Oh, seperti itu ya, Bu. Ini terjadi satu anak atau beberapa anak, Bu? Satu anak itu aja Pak, kan rata-rata sudah bisa semua, cuman yang satu anak ini aja. Oh, itu hafalan itu di satu surat atau ayat-ayat tertentu atau semuanya atau gimana itu, Bu? Kalau ini Pak semuanya, cuman depannya aja kadang hafal ya, apalagi Bismillah yang hafal ya, alhamdulillah Bismillahnya udah hafal. Tapi ya itu cuman semuanya rata-rata Pak, kan kita kan selain Al-Fatihah kan ada bacaan yang lain, surat ayat pendek Al-Ikhlas,
Al-Falaq, An-Nas, kan itu rata-rata dia nggak bisa loh Pak. Kalau boleh tahu, bagaimana apa namanya itu metode atau teknik mengajar ibu itu sudah coba lakukan metode atau mengajar yang berbeda belum Bu? Sebenarnya cuman saya tuh ngajar itu cuman dari face to face ya Pak. Pertamanya barengan dulu kan, langsung praktek langsung pengulangan. Jadi saya ucapkan terus mereka mengulang setelah saya. Gitu aja Pak. Oh gitu. Kita kan tahu Bu ya kalau siswa itu kan punya latar belakang yang beragam kan, istilahnya tuh latar belakang siswa itu kan beda-beda, karakternya beda, profil belajarnya beda, gaya belajarnya juga beda kan. Ada yang auditori, ada yang visual, kinestetik dan lain sebagainya lah. Itu selama ini sudah Ibu terapin belum itu Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak, saya memberikan pengucapan, pengulangan hafalan setiap ayat. Terus ada juga sih, saya tuh sekali-sekali mendengarkan video ayat pendek yang mau dihafalkan. Nah, kalau yang lainnya itu seperti gaya belajar itu kan setelah kita belajar kemarin itu saya tuh juga anak satu ini kayaknya gaya belajarnya termasuk kinestetik loh Pak. Oh gitu. Terus bagaimana kira-kira nanti Bu yang dibutuhkan anak ini nanti agar bisa terbantu Bu? Karena Bu sudah tahu kan kalau kinestetik, jadi perlakuannya gimana Bu? Ya, sebenarnya saya juga ini loh Pak, kepikiran sebenarnya dengan murid saya yang satu ini, gimana bisa menerima pembelajaran tersebut sehingga dapat menghafal dengan mudah ya Pak ya. Iya. Mm-mm. Apa mungkin anak ini butuh waktu lebih lama ya dalam menghafal ya? Nggak cuma seminggu atau 2 minggu ya? Atau hanya di sekolah saja? Gitu kali ya Pak ya? Mungkin benar Bu, mungkin bisa bisa dicoba mungkin Bu. Mungkin bisa minta bantuan dengan orang tua kali ya Pak. Guru dan orang tua saling berkolaborasi membimbing anak tersebut untuk menghafal surat-surat pendek dengan mudah dan nyaman yang bisa diterima dan diingat anak supaya hafal ayat pendek yang disuruh oleh saya itu kali Pak ya. Iya itu bagus itu Bu. Bisa bisa dicoba Bu agar anak apa namanya itu berkembang hafalannya kan ayat-ayat pendeknya. Menurut Ibu bagaimana Bu? Apa namanya itu setelah Ibu apa namanya itu cerita ini kan kita sudah dapat lah apa namanya itu insight-nya. Jadi anak biar hafalannya bagus tuh ditambah waktunya gitu Mbak ya tadi Bu ya. Iya. Kira-kira Ibu sudah punya rencana belum nantinya? Iya Pak, terima kasih ya. Terus terang saya tuh sudah agak merasa nyaman sedikit sudah curhat sama Bapak. Eh, Sebenarnya niat saya tuh mau ngomong sama orang tuanya ya tersebut dan berkolaborasi ya Pak ya. Intinya itu soal hafalan anak-anak yang belum bisa menghafal surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Saya akan mengirimkan video yang saya ambil dari yang menarik kan. Biasanya anak-anak bisa melalui gambar kali ya biar biar mereka berimajinasi ya Pak ya. Kan biasanya ada Benar. dengan artinya juga kan biasanya kan di situ kan walaupun mereka nggak bisa baca tapi kan ada gambar-gambarnya itu yang membuat mereka semangat untuk menghafal ya Pak ya bisa Iya Bu. dari YouTube atau sumber lainnya yang membuat mereka bisa menghafal mengulang-ulang bacaan ayat-ayat pendek tersebut Pak ya dengan orang tua.
Wah, luar biasa sebenarnya itu, Bu. Tinggal eksekusinya saja sepertinya, Bu. Iya, saya tuh berencana tidak hanya saya sendiri ya Pak ya, tidak hanya saya sendiri, tapi juga minta bantuan orang tua. Jadi beban saya tuh di sama-sama apa namanya aktif kan sama orang tua aktif kan sama orang tua dan guru berkolaborasi demi kemajuan dan perkembangan anak tersebut. Iya, Bu. Luar biasa sebenarnya rencananya, Bu. Ini tinggal eksekusinya saja. Saya sependapat, saya setuju sekali dengan ide-ide Ibu ini. Tinggal lakukan saja, tinggal eksekusi saja. Iya, saya juga mau meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Benar, Bu, benar, Bu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Kira-kira apa namanya tuh sudah terselesai, bisa dibilang ini sudah terselesaikan lah, Bu. Semoga Ibu apa namanya tuh dapat melaksanakan ini di sekolah kan, dengan apa namanya tuh eksekusi lah di sekolah ya, dengan bantuan semua pihak kan. Iya, wah, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah saya merasa lega karena jujur ya saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Terus nanti gimana Bu ini apa namanya biar Ibu komitmen untuk melaksanakan rencana ini gimana, Bu? Rencana Ibu ke depan biar benar-benar terlaksana, apa rencananya, Bu? Ya, baik Pak Eko ya. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi, menghubungi orang tua anak tersebut dan mengirimkan video atau rekaman. Ya, bisa melalui berbagai sumber seperti YouTube tadi, misalnya hafalan surat Al-Ikhlas. Jadi saya cari dulu ini video tentang surat Al-Ikhlas, terus saya kirimin kepada orang tua atau rekaman suara kalau misalnya dia nggak bisa ini kan dia nggak bisa lihat di video, bisa ngulang-ngulang di rekaman suara. Harapannya yaitu tadi semoga anak tersebut segera hafal dan lancar surat-surat pendek yang diajarkan pada pada saat praktek sholat duha berjamaah. Dia bisa mengikuti bacaan sholat dan tidak diam lagi, dan bisa sama-sama dengan temannya mengikuti bacaan sholat sampai dengan selesainya sholat tersebut. Wah. Kedepannya setelah tatap muka, dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mendengarkan audio surat-surat pendek di dalam kelas. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah, sharing sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi dan mencari solusi ketika ada masalah yang dihadapi anak-anak seperti yang saya hadapi sekarang ini. Iya. Luar biasa, Bu. Tinggal bagaimana Ibu melaksanakannya nanti. Kira-kira nanti ada hal lain nggak, Bu, yang akan Ibu lakukan lagi untuk terkait dengan hal ini selain komunikasi dengan ngirim video dan komunikasi tadi, Bu? Oh iya, ini Pak saya itu terkait masalah ini saya juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman sejawat saya ya, Ibu Ana, sehingga barangkali bisa sama-sama saling mengingatkan dan berkolaborasi. Siapa tahu dia punya pengalaman juga seperti saya, dan semoga permasalahan yang saya hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Iya, Bu, semoga ya masalah Ibu bisa diselesaikan dengan baik dengan kolaborasi semua pihak, dengan orang tua, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Semoga saja permasalahan Ibu ini bisa diselesaikan dengan baik. Iya, amin ya Rabbal Alamin, Pak.
Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya. Baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa lega dan enakan dikit loh Pak. Oh Semoga iya, kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak ya. ya Bu. Kebetulan istirahat saya sudah selesai Bu. Saya ada kerjaan lain. Saya boleh tinggalkan Ibu? Oh iya Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga kita dapat lagi sharing-sharing sedikit ya Pak ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Eko. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu ada waktu, saya mau diskusi sebentar dengan Ibu. Oh, boleh banget, boleh. Saya kebetulan lagi istirahat ini Pak. Mau cerita apa Iya. Pak? Saya mau cerita tentang permasalahan anak-anak saya di kelas di pembelajaran Bu. Mungkin Oh, gitu. mungkin Ibu pernah mengalaminya kan sebagai guru yang lebih senior dari saya kan. Mungkin Ah, ada. bisa aja Pak Eko ini. Bapak juga lebih senior dari saya loh kayaknya. Oke lah. Sedikit ya berbagi ya kalau ada masukan ya. Oke, silakan Pak. Iya Bu. Jadi saya ini punya anak di kelas itu, ada 2 anak. Itu sudah 3 minggu saya perhatikan tidak masuk. Saya sudah coba komunikasi dengan wali kelasnya, cuman belum apa namanya tuh belum belum dapat solusi, belum ketemu gitu solusi dengan wali kelasnya karena belum direspon sepertinya sama wali kelasnya kan. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira ada yang Bapak ingin sampaikan yang lain dapatkan setelah cerita ini? Ada yang ingin Harapan saya sih setelah saya diskusi dengan ibu ini bisa ketemu solusinya lah gimana menghadapi anak yang malas sekolah seperti ini kan. Oh iya ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan ya Pak ya. Ya, Amin. Beralamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Seperti apa Pak setelah anak tersebut tidak masuk selama 2 minggu ya? ini kalau dengan minggu ini sudah pekan ketiga anak ini tidak kelihatan Bu. Oh, kira-kira apa ya Pak ya? Sudah dicari masalahnya kenapa dia tidak ini masuk? Belum sih, saya tapi sudah komunikasi, sudah coba komunikasi dengan wali kelasnya, sudah saya laporkan, tapi sepertinya belum. Tapi kalau pendekatan sendiri saya belum Bu komunikasi. Nah, menurut Pak Eko itu anak tersebut selain dihubungin orang tuanya bisa? Saya belum hubungin Bu orang tua atau anaknya. Saya baru komunikasi dengan wali kelasnya saja. Hampir satu anak ini apa semuanya yang nggak masuk Pak itu yang udah hampir 3 minggu ini? Ada ada 2 anak sebenarnya Bu, tapi yang 3 minggu itu ada 1 anak, yang lainnya tuh 2 minggu baru kemarin sempat masuk kan. Oh, jadi masanya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya. Selama ini kira-kira apa ya saja yang Bapak lakukan ketika anak tersebut 2 minggu atau sampai sekarang ini 3 minggu tidak masuk dalam proses belajar mengajar Bapak? Saya coba tanya temennya yang pertama Bu ya. Karena kata temennya sih ada yang bilang sakit yang satu nggak ada kabar sama sekali Bu. Ngomong-ngomong, mengapa Bapak tidak menggunakan metode atau apa ya
pendekatan ya, bertanya kepada orang tuanya, menghubungi orang tuanya, atau tanya sama teman dekatnya di kelas gitu, Pak? Nah, itu belum saya lakukan, Bu, kebetulan. Karena sejauh ini saya baru komunikasi, saya baru melapor aja ke wali kelas. Wali kelasnya kebetulan masih teman, udah saya bilang, anaknya udah nggak masuk 3 pertemuan di pelajaran saya gitu. Nantilah itu saya cobalah komunikasi dengan, saya tanyain ke kawan deketnya, atau kalau dapat nomor orang tuanya bakal saya coba hubungi nantilah. Sebenarnya itu juga sudah bagus loh, Pak. Bapak sudah ngubungin wali kelasnya ya. Terus hasilnya Bapak tahu nggak kalau sudah menghubungin itu ada hasilnya nggak? Sudah menghubungi wali kelasnya itu? Kalau sekarang sih belum saya tanya lagi wali kelasnya, karena mungkin wali kelasnya lagi sibuk, tapi rencana mau saya konfirmasi lagi dengan wali kelasnya kalau sampai minggu keempat ini ternyata nggak masuk juga gitu, Bu. Kemudian soal output deh Pak. Menurut Bapak bagaimana hasilnya kalau Bapak mengajar menggunakan metode ketika anak tersebut masuk? Kalau nanti ternyata anaknya masuk, akan saya coba panggil secara terpisah, Bu. Saya akan lakukan istilahnya tuh restitusi gitu kan, kenapa dia tidak masuk selama beberapa minggu ini, mungkin itu mungkin rencana saya kalau ternyata anaknya masuk. Nah, itulah Pak pentingnya menurut saya ya. Kira-kira apa aja yang dibutuhkan anak itu ketika dia sedang belajar? Kan kita tahu kan metode apa ada yang mereka kebutuhannya tidak terpenuhi, misalnya kasih sayang. Jadi yang menyebabkan dia bisa tidak masuk gitu kali Pak ya. Iya benar, Bu, kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia kan, pernah kita kan dulu ada salah satunya itu kebutuhan ingin diakui, kebutuhan pertemanan, kasih sayang, dan lain sebagainya kan. Nanti akan saya lakukan restitusi atau panggil orang tuanya, itu mungkin yang akan saya lakukan nanti. Nah, ide bagus itu Pak. Jadi Bapak tidak hanya apa namanya, tidak hanya berkata-kata dalam hati, tapi Bapak harus juga berkolaborasi sama wali kelasnya, orang tuanya, atau juga dengan teman-temannya. Benar, Bu, benar. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Alhamdulillah saya dapat pemikiran baru, insight lah, Bu. Setelah ini mungkin bukan sekedar orang tuanya, wali kelasnya, saya juga ada rencana, Bu, mau apa namanya tuh, panggil juga lah apa istilahnya tuh, teman-teman yang deketnya, Bu, atau guru BK-nya atau guru mapel lain juga mungkin yang punya masalah sama dengan saya, mungkin saya coba komunikasi nanti, Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Bapak selanjutnya? Sekarang bagaimana anak tersebut mengetahui kabarnya dan dia bisa masuk sekolah lagi? Yang pertama, agar ini benar-benar terlaksana, saya mau bikin surat, Bu. Surat berupa surat pemanggilan yang saya tujukan kepada orang tuanya, nanti saya kirimkan lewat teman dekatnya. Itu yang pertama. Kemudian saya juga akan tanyakan juga guru-guru mapel yang mengajar di kelas tersebut apakah mengalami hal yang sama, nanti juga bisa komunikasi. Saya juga nanti komunikasi dengan BK-nya, dengan wali kelasnya, agar ini nih bisa benar-benar diselesaikan gitu, anak-anak satu ini kan kenapa gitu kan. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus ya Pak. Bisa saling bekerja sama dan berperan aktif, terutama demi perkembangannya anak tersebut. Terus kira-kira masih ada hal yang akan Bapak lakukan? Kalau setelah nanti ketemu dengan orang tuanya kan baru ketahuan ya masalahnya si anak itu apa kan. Setelah ketemu, setelah anaknya masuk, saya akan panggil terpisah, orang tuanya juga akan komunikasi, kita gali kan apa yang terjadi di si anak ini kan, apa juga yang terjadi dengan
dengan apanya tuh di orang tuanya kan. Ini kan yang namanya kehidupan kan tidak terpisah dengan kehidupan keluarga. Barangkali si anak mengalami permasalahan di keluarganya, kita kan juga tidak tahu Bu. Nanti ini baru ketahuan setelah kita lakukan pemanggilan Bu. Oh iya, benar sekali Pak. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak setelah anak tersebut masuk? Ya saya harapkan anak ini nanti bisa ikut di proses pembelajaran dan agar tidak ketinggalan materi, nanti akan saya berikan semacam penugasan Bu, gitu kan, dengan model pembelajaran berdiferensiasi sehingga si anak ini tidak ketinggalan Bu materinya gitu. Wah, subhanallah ya Pak, luar biasa langkah Bapak. Ya ini berkat Penyelesaiannya ibu juga lah. sudah langkah-langkah yang bagus, sangat bagus ya. Saya sangat setuju Pak ide-ide Bapak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ini bisa dibilang ya berkat Ibu lah, kalau Ibu tidak memberikan semacam insight atau pencerahan kepada saya, jadi saya juga tidak kepikiran Bu untuk sampai ke sini kan. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya Pak ya. Pada akhirnya kita merasa sama-sama lega dan kita sama-sama sharing ya. Iya Bu. Rencana Kemudian tadi, komitmennya apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmennya ya. agar ini benar-benar terlaksana, saya jabarkan Bu ya. Pertama, saya buat surat dulu. Saya buat surat dulu. Kemudian surat ini saya kirimkan ke orang tua via temennya atau via wali kelasnya. Kemudian kita bikin perjanjian nanti. Kan kalau tidak ada hitam di atas putih kan tidak bisa Bu ya. Jadi saya harapkan setelah ada hitam di atas putih, masalah ini kan nanti selesaikan kan. Apalagi setelah orang tuanya nanti datang ke sekolah, kemudian anaknya kita gali, jadi bisa apa namanya tuh, bisa terbuka semua nanti. Diharapkan masalah ini selesai lah Bu dengan cara-cara seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Ya, saya harapkan dukungan dari teman-teman sesama guru yang mengajar mapel, kemudian dukungan dari wali kelas, kemudian BK, dan juga kepala sekolah atau semua pihak lah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran itu mensupport segala kegiatan yang akan saya lakukan nanti, tidak ada sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan. Termasuk kalau misalnya nanti tidak ketemu solusinya, saya akan melakukan istilahnya itu home visit bersama dengan wali kelas atau BK-nya lah, nanti kalau anak ini sampai lebih dari 4 pertemuan tidak masuk seperti itu. Wah, ide yang bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak. Iya Dan Bu, amin Bu. dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Dan anak itu segera dapat kembali bersekolah dan belajar ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih Bu atas atas insight dan saran nasihatnya lah. Kalau tidak ada Ibu mungkin tidak ketemu Bu solusi permasalahan saya ini Bu. Iya Pak, sama-sama. Saya juga senang dapat membantu Bapak ya. Sebenarnya kita juga cuma sharing sedikit ilmu saja Pak. Terima kasih Bu ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama Pak. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama percakapan, alhamdulillah permasalahannya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana dengan Pak Eko? Apa yang sudah berjalan baik dengan selama percakapan kita tadi?
Baik, saya akan mencoba melakukan refleksi selama percakapan. Saya rasa kedua belah pihak tadi antara coach sama coachee sudah terjadi komunikasi yang baik dan istilahnya itu interaktif. Jadi sudah berjalan baik. Kemudian pertanyaan kedua tadi, apa yang masih perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan yang harus ditingkatkan adalah harus hadir secara penuh antara sebagai coach maupun sebagai coachee itu harus hadir sebagai penuh dalam memperhatikan proses coaching. Tidak terlalu sibuk melakukan hal-hal yang lain. Kemudian konsentrasi. Yang berikutnya konsentrasi dan fokus. Yang berikutnya yaitu sebisa mungkin mencoba menghilangkan gangguan atau distorsi, seperti menjauhkan dari ponsel atau hal-hal yang lain sebagainya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kondisi kehadiran penuh tadi sudah saya sampaikan, yaitu menjauhkan diri dari ponsel atau hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya? Untuk memperbaikinya, kita perlu melatih diri agar semakin sering melakukan kegiatan coaching ini, kemudian menambah wawasan-wawasan agar pertanyaan itu semakin terbuka dan semakin berbobot. Itu mungkin dari saya. Oke. Selanjutnya terima kasih. Saya akan merefleksikan diri dari setelah melakukan coaching tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu selama diskusi tadi antara coach dan coachee tadi, ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik yang melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu lainnya. Tidak ada penghakiman atau justifikasi ya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu terdapat aspek yang memerlukan perbaikan, terutama saya sebagai coach tadi atau coachee tadi ya, keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikut curhat, terus tadi sempat ini apa namanya bercerita pengalaman dan solusi ya, harusnya saya tuh tidak kasih solusi ya Pak ya kepada Bapak tadi ya sebenarnya ya. Tadi udah keceplosan sebenarnya itu ini salah satu yang tidak perlu diperbaiki kayaknya ya. Nah, coach yang harus menguasai konsep ya, terutama saya tadi kayaknya masih grogi ngomongnya ya. Nyiapkan daftar pertanyaan yang harus sesuai dengan alur kita ya, yang itu udah termasuk kelebihan kayaknya Pak ya, sudah yang perlu ditingkatkan tadi ya. Nomor selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence ya, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching, akan dijaga kesehatan mental dan fisik agar bisa fokus. Ya, pertama fokus karena kita harus mendengarkan coachee yang akan curhat kan, ya. Terus membatasi diri hal yang mengganggu fokus dan konsentrasi. Tadi tuh kayak ada sebenarnya sedikit gangguan ya dari anak saya ya. Maafkanlah, kita sebenarnya tidak ada rencana dari skema itu ya, ada sedikit gangguan iklan itu. Terus mempersiapkan daftar pertanyaan ya, mengatur waktu dengan baik. Alhamdulillah tadi ya berjalan Pak ya 15 menit ya, kurang lebih 15 menit
Ya cukup lah. Terus sebagai coach tadi harusnya fokus ya mendengarkan yang kata Bapak tadi itu ya dengan hati ya. Terus menjawab memberikan pertanyaan yang berbobot ya disampaikan oleh coach tadi kepada coachi. Terus next apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Melihat tadi dialog itu ya sebuah perbaikannya yaitu membuat catatan daftar pertanyaan sesuai dengan alur cerita yang akan diberikan kepada coaching. Apa ya? Umpan baliknya? Satu lagi ya umpan balik, Bu. Ya. Tuliskan umpan balik dari coaching. Nah, berarti itu dari coach ya. Umpan balik dari coaching kepada coach ya. Pertanyaan untuk coaching itu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, Pak ya. Apa yang Anda rasakan pas saat di coaching? Jadi saya sebagai coaching ya berarti ya. Saat di coaching itu saya berperan sebagai coaching, saya merasa canggung pertamanya. Kaku, nervous kayak mau ditanya-tanya apa gitu ya. Terus bingung karena sudah ada masalah mau ditanya apa lagi gitu. Nah kan jadi harus memikirkan jawaban apa yang dan mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Padahal biasanya kalau ngobrol sesi curhat apalagi ibu-ibu itu paling suka ada diajak ngobrol. Tapi kalau soal serius kayaknya masih gagu apalagi saya ya Pak gitu aja ya. Coaching jadi terlihat berjalan satu arah, coachnya memberi pertanyaan dan coachingnya bertugas menjawab pertanyaan. Itu ya Pak ya, umpan balik saya. Iya. Terima kasih. Malah saya belum yang bagian ini, yang bagian umpan balik. Jadi terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan memberikan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Yang saya rasakan saat di coaching, ya pertama saya merasa lebih dari sekedar grogi atau nervous. Saya merasa benar-benar sangat gugup mungkin. Sempet apa istilahnya itu? Ya nervous lah, keringat dingin, gugup, mau apa yang harus dipersiapkan itu benar-benar. Tapi alhamdulillah di sini saya merasa terfasilitasi setelah proses coaching ini berjalan dengan baik. Saya malah terasa terfasilitasi, didengarkan sehingga ketemu solusi permasalahan yang saya alami itu alhamdulillahnya. Demikian refleksi umpan balik yang dapat saya berikan. Terima kasih. Ya. Jadi permasalahan kita selesai. Kayaknya sudah habis, Bu. Sudah habis ya. Jadi keluar ke main itu ya, main close. Main room. Kita stop main dulu. Room. Mana Pak ya nggak ada? Nggak apa-apa, keluar langsung. Tadi sudah di stop kan? Belum saya stop. Ya, stop lah dulu, ntar baru keluar. Yang lain sudah maaf, kita sendiri ntar. Kita berhenti merekam dulu.